Halo semuanya, simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham atau gagal paham. Terima kasih. Cerita Irish Bella mengatasi trauma dibully saat SD, mencoba ikhlas dan berdamai. Dari kejadian ini, Irish punya gambaran untuk mengedukasi Erumi Akbar 1453 soal isu perundungan. Dikutip dari popmama.com, perundungan menjadi salah satu masalah yang kerap dialami anak-anak menuju masa dewasa. Dalam laporan KPAI, Komunitas Perlindungan Anak Indonesia mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, yakni dari 2011 sampai 2019, ada 37.000 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk kasus perundungan atau bullying, baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.000 laporan dan trennya terus meningkat. Artis Irish Bella sekaligus influencer ini ternyata pernah mengalami perundungan saat SD. Bahkan, kejadian perundungan itu tidak bisa dilupakan oleh Irish Bella hingga kini. Millennial Mama of the Mood edisi Januari 2022 ini pun menceritakan pengalaman tak mengenakannya itu. Ia juga membagi semangat dan caranya untuk keluar dari trauma perundungan yang pernah ia alami. Pengalaman dirundung Irish Bella saat SD karena berbeda fisik dan susah melafalkan namanya. Kasus perundungan bisa terjadi di berbagai macam usia anak. Namun, ada data dari KPAI yang menyebut bahwa korban perundungan banyak datang dari siswa SD. Data itu diambil pada tahun 2019. KPAI mencatat sebanyak 25 kasus atau 67% pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April 2019 lalu. Keterangan KPAI menyebutkan alasan mengapa anak bisa dirundung, yaitu dari dituduh mencuri, anak dibully teman-teman dan pendidikannya, saling ejek di dunia maya, dan frekuensi di dunia nyata. Anak jadi korban pemukulan atau pengeroyokan. Untuk Irish Bella, ia menceritakan pernah dirundung oleh temannya saat SD karena berbeda secara fisik. Selain itu, nama Irish Bella yang susah disebutkan juga menjadi penyebab dirinya punya plesetan nama yang menyakitkan itu. Saat itu dibully karena saya berbeda sendiri. Secara fisik, saya blasteran, padahal harusnya itu bagus, tapi malah justru dibully. Lalu, nama asli saya yang cukup sulit dihafalkan. Waktu itu jadi bahan plesetan ke hal yang sangat menyakitkan, ungkap Irish Bella. Pengalaman dirundung Irish masih terngiang di benak Irish hingga kini. Irish mengaku yang melakukan perundungan terhadapnya hanya satu orang, tetapi apa yang pelaku ucapkan kepadanya hingga kini masih teringat sangat jelas. Irish dulu sampai menangis jika harus sekolah dan bertemu dengan temannya yang merundung tersebut. Hanya satu orang pelaku, tapi membekas sekali sampai sekarang. Kejadiannya ini sampai dipendam dan tidak pernah diceritakan ke siapapun. Kalau ini sangat dipendam dan tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Kalau saya telat dijemput atau pagi mau sekolah selalu nangis, cerita mama satu anak ini. Saat itu menjadi masa yang berat bagi dirinya. Irish Bella kecil sangat stres menghadapi perundungan yang ia alami. Stres sekali sampai suatu waktu karena ada kejadian tertentu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk cerita ke orang tua, pungkasnya. Keterbukaan Irish membuat orang tuanya sadar dengan kejadian perundungan tersebut. Tak mudah bagi Irish untuk terbuka mengenai perundungan yang ia alami saat itu. Setelah mengumpulkan keberanian untuk bercerita, rupanya ini menjadi jalan terang untuk Irish sebagai penyintas perundungan. Setelah itu, orang tua jadi sadar dan langsung diberitahukan ke anaknya pelaku perundungan. Dia minta maaf dan saya pun pindah sekolah, tuturnya. Dari sana, ia belajar untuk bisa lebih terbuka terhadap orang tuanya. Irish berusaha lebih jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan hal-hal yang ia rasakan mengganggu aktivitasnya. Belajar bahwa kita harus bisa jujur dan memberanikan diri memberitahu ke orang terdekat, ucap Irish. Irish mengamini untuk setiap anak-anak yang mengalami perundungan punya caranya sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan umur anak tersebut. Namun, Irish menyarankan trauma untuk orang tua bisa mendengarkan keluh kesah anak dengan seksama. Irish juga mendorong agar orang tua lebih peka terhadap perubahan anaknya di rumah. Macam-macam cara mengatasi perundungan untuk setiap anak.
Untuk saya sendiri yang waktu itu SD, sudah berani speak up dan cerita kondisinya gimana sudah bagus tuturnya. Belajar ikhlas dan berdamai, Iris ingin mengedukasi R lebih baik soal isu perundungan. Menjadi penyintas perundungan membuat Iris Bella punya gambaran sendiri untuk mengedukasi anaknya, Erumi Akbar 1453, tentang hal ini. Ia mengaku tak ingin R mengalami hal yang serupa dengannya. Bahkan lebih buruknya, Iris tak ingin R yang merundung temannya nanti saat di sekolah. Ini yang tidak boleh saya lewatkan untuk mengedukasi R agar bisa keluar dari situasi itu jika ia dibuli. Saya menekankan agar dia tidak bisa membuli anak lain, pungkasnya. Seiring berjalannya waktu, meski kejadian perundungan itu masih diingatnya, Iris berusaha move on. Ia belajar bahwa setiap orang bisa menjadi korban perundungan, apapun bentuk dan alasannya. Saya belajar dari pendewasaan, yang pada akhirnya bahwa kejadian dibully itu bisa terjadi di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Semakin dewasa saya belajar untuk ikhlas dan bisa move on dari situasi itu, tutur Iris Bella. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin.